Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aris Jaya 82. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu mengenai AC split. Teman-teman tahu bukan AC split itu apa? AC yang berada di rumah-rumah ataupun di kantor-kantor yang biasa untuk mendinginkan daripada ruangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan daripada unit indoornya dan unit outdoornya. Kan AC split itu ada dua bagian ya, yaitu yang pertama bagian dalam dan bagian luar. Nah, di bagian dalam ini saya akan membuka daripada isinya apa saja di dalam. Saya akan perkenalkan kepada teman-teman komponen apa aja yang berada di dalam. Sedangkan yang unit outdoornya ataupun yang bagian luarnya saya akan buka juga dan saya akan memperkenalkan kepada teman-teman komponen apa aja yang berada di dalam sini. Itu maksudnya teman-teman. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mohon teman-teman untuk bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol like dan di kolom komentar dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Oke guys, tanpa lama-lama lagi, tanpa saya banyak bacot lagi, kita langsung saja check it out. Oke guys, ini AC yang akan kita segera bongkar isi dalamnya. Ini merupakan AC split. Kita sudah lihat ini merupakan AC unit outdoor atau AC bagian luarnya, dan ini merupakan AC bagian dalamnya atau unit indoor. Nah, AC ini sendiri bermerek AC Sharp dengan kapasitas setengah PK ya, setengah PK, dan kita akan segera membukanya dan kita akan start dari unit outdoornya dulu. Apa aja sih yang ada di dalam, setidaknya kita bisa mengetahui perangkat dalamnya apa. Oke teman-teman, kita langsung let's go.
Oke guys, kita sudah membuka daripada unit outdoor AC split ini. Kita melihat ada beberapa komponen di dalam ini. Nah, saya akan memperkenalkan apa aja sih komponen-komponen ini. Bagian yang utama yaitu yang berwarna hitam ini adalah kompresor, di mana kompresor ini berfungsi untuk memberikan sirkulasi atau tekanan kepada freon sehingga freon dapat bersirkulasi. Kemudian kita melihat daripada tubing ini tubing freon yang akan ngalir ke bagian namanya ini kondensor. Nah, kondensor ini kondensor yang berfungsi tempat pertukaran panas atau pembuangan panas yang dibawa freon dibuang ke sini, dimana freonnya mengalir ke cubing-cubing ini atau ke pipa-pipa daripada kondensor ini, dan panasnya akan terbuang ke plat-plat yang ataupun koil yang menyelubungi daripada tubing ini. Kemudian di sini kita melihat ada namanya motor daripada kipas ini yang berfungsi untuk memutar kipas sehingga terjadi pertukaran, terjadi angin yang meniup ataupun mendinginkan daripada freon yang mengalir di kondensor ini. Kemudian kita melihat di sini ada kipasnya, dan di sini kita melihat untuk bagian elektrikalnya. Di sini ini namanya kapasitor. Kapasitor ini yang berfungsi sebagai penggerak starter daripada kompresor ini. Jadi kapasitor ini berhubungan arus yang ke kompresor. Kalau kapasitor ini rusak ataupun sudah lemah, biasanya kompresornya tidak berfungsi ataupun tidak berjalan sempurna. Kemudian yang hitam ini kita melihat itu adalah kapasitor yang berfungsi sebagai starter penggerak daripada motor kipasnya ini. Sehingga jika kapasitor ini rusak ataupun lemah, biasanya putaran daripada motor ini lemah atau tidak kuat, ataupun kadang tidak bisa berputar kalau kapasitor ini sudah rusak. Nah, kemudian kita akan melihat lagi di bagian sisi dalam sini. Di bagian sisi dalam sini kita melihat itu ada namanya pipa kapiler yang diputar, yang dililit-lilit ini. Ini pipa kapiler. Pipa kapiler ini biasanya berhubungan dengan filter. Nah, biasanya kalau pipa kapiler ini tersumbat, biasanya perputaran freon itu lambat karena kapilernya sudah tersumbat. Biasanya kalau kita ganti harus sesuai dengan ukurannya. Nah, yang lain ini merupakan bagian komponen-komponen kabelnya yang jarang rusak. Jadi komponen yang kita kenal hanya ada beberapa bagian, yaitu pertama kompresor, kemudian daripada kapasitor ini, kapasitor untuk kompresor dan kapasitor untuk kipas. Kemudian daripada motor kipas ini sendiri dan ada kipasnya, dan kemudian ini namanya koil atau dikatakan namanya kondensor. Nah, ini aja bagian daripada unit outdoor AC split ini. Kita akan lanjut ke bagian unit indoornya. Oke, kita tutup dulu yang ini.
bagian bawah. Kalau buka kelebihan apa?
Oke guys, kita sudah membuka daripada unit indoor AC split ini. Kita sudah melihat komponen dalamnya. Tapi apa sih komponen dalamnya ini? Nah, ini yang pertama kita melihat di sini ada namanya evaporator. Evaporator ini yang berfungsi untuk menyerap udara yang berada di sekitarnya, di mana di sini akan mengalir freon yang berada di dalam tubing ini dan bersirkulasi menyerap panas yang berada di udara. Kemudian dibawa ke kondensor atau bawa bagian unit outdoornya. Nah, kemudian setelah itu kita melihat di sini ada yang namanya termistor. Nah, ini termistor ini berfungsi untuk merespon ataupun sensor untuk mengecek temperatur udaranya. Ketika temperatur udaranya sudah sesuai dengan temperatur yang disetting di remote, nah biasanya ini akan merespon dan memberikan signal ke sistem modulnya di dalam. Terus kemudian kita melihat di sini juga ada namanya termistor. Sedangkan termistor ini yang berfungsi untuk mengecek temperatur daripada freon yang berada di dalam tubing ini. Jika sudah terlalu dingin, makanya di sini akan merespon juga ke dalam sistem PCB-nya dalam sini. Kemudian di sini kita melihat ada yang namanya motor. Ini motor yang berfungsi untuk sebagai swingnya, atas atau ke bawah. Ini motor ini kalau misalnya ini sudah nggak berfungsi, biasanya rusaknya terjadi di motornya ini. Kemudian di bagian dalam sini itu ada namanya blower. Nah, ini yang namanya blower. Ini yang menghisap angin dari luar masuk ke dalam untuk melewati daripada koil ataupun plate-plate sirip ini dan keluar ke bagian bawahnya. Itu dari fungsi daripada blower. Otomatis kalau ada blower ini pasti di dalamnya ada motor. Nah, motornya itu di bagian dalam sini. Kalau biasanya ininya tidak berputar, kalau enggak ini motornya rusak atau mungkin ada kerusakan daripada sistem modul kelistrikan yang di dalam sini. Kemudian di sini kita melihat ada sensor yang untuk sebagai respon daripada remote ketika kita mengatur temperatur ataupun power on off. Dan di sini ada juga untuk indikator daripada temperaturnya itu. Nah, saya rasa itu aja komponennya yang kita bisa lihat. Sedangkan di bagian dalam sini kita akan melihat dalamnya sini apa aja sih. Kita akan buka dulu ini. Nah, teman-teman, ini bagian dalamnya ya cukup rumit ya dan cukup memusingkan kepala, karena di dalam bagian sini ada namanya PCB atau modulnya yang mengatur sistem daripada kelistrikannya. Saya rasa kita nggak perlu terlalu bahas terlalu jauh di sini, karena ini ya dibahas pun bisa memusingkan kepala. Yang jelas di dalam sini itu merupakan komponen elektrik ataupun sistem pengaturan daripada kelistrikannya. Oke teman-teman, kita tutup aja dan kita segera kemas kembali unit AC indoor ini.
Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya tentang pengenalan daripada komponen-komponen AC split baik yang di dalam maupun yang di luar. Nah, kalau teman-teman suka dengan video saya, teman-teman bisa tekan tombol like dan komen serta subscribe. Sampai di sini aja video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.